Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah alasan dia meninggalkanmu. Kira-kira alasan apa? Ataupun mungkin kamu mempunyai alasan kalau energinya terkoneksi denganmu. Inilah alasanmu di mana kamu meninggalkannya. Alasannya apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ini alasannya kenapa dia meninggalkanmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana dirinya yang meninggalkanmu. Oke, alasannya sampai dia pergi meninggalkanmu. Ini energinya juga bisa terbolak-terbalik, vice versa. Kamulah yang pergi meninggalkannya, dan inilah alasan kamu meninggalkannya. Di sini kartu pertama, Six of Swords. Dia merasa sedih, ya, kecewa karena tidak adanya kepastian. Ya. Dia merasa kamu tidak tegas. Ya, kalau ini kamu berarti seandainya energinya kamu, berarti kamu yang merasa dia nggak tegas ya. Jadi kamu menyesuaikan saja ya. Dia merasa bahwa kamu tuh orangnya pelin-pelan dan tidak memberikan kepastian. Ini bisa untuk nikah ataupun kalau sudah menikah kayak bujang, tidak tahu tentu arah kemana langkah pernikahan ini, tidak bisa mengerti pasangan, tidak bisa membantu pasangan. Menurutnya seperti gitu. Makanya dia sedih, serasa kayak jomblo, serasa kayak gak punya pasangan. Ya. Sehingga di sini kalau mau dibilang ya, dia hampir tiap malam ini sebenarnya menangis, kecewa. Tetapi di titik terakhir ya, mau tidak mau dia melepaskan. Kenapa? Karena udah berat, udah bersabar. Dia menunggu kamu untuk berubah, tetapi gak berubah-berubah. Ya, ditanya kalau seandainya belum nikah ya, kapan nikah? Nanti dulu, jalani dulu, atau ini dulu, itu dulu. Ya. Sudah bersabar, diberikan kesempatan, ditanya lagi tahun depan. Contoh ya. Kapan kita nikah? Nanti jawaban yang sama, tapi tahun sudah berganti. Ini contoh. Karena ini sudah mau akhir tahun ya. Ada yang tidak pasti, kebimbangan. Sehingga dia merasa bahwa saya kayaknya tidak cocok nih dengan orang yang modelnya kayak gini. Harus tegas. Dia ingin kepastian. Dan mendapatkan pasangan yang mengerti akan dirinya. Dimana mari kita sama-sama berjuang. Bukan saya berjuang sendiri di atas kapal. Ya, baru orang lain yang nolong. Ini dalam artian burung-burung yang nolong. Orang dari luar. Ya, ibaratkan kapal ini sudah terombang-ambing. Dia sendiri yang berjuang. Kamunya gak tahu kemana. Dia udah capek, lelah. Akhirnya pun dia sudah gak ada tenaga juga untuk mendayung.
dan akhirnya pasrah pada keadaan. Ya, dia merasa kamu kurang memperhatikannya, memprioritaskannya, sehingga dia merasa tekanan secara mental. Kita lihat lagi, ya, Queen of Pentacles. Bicara tentang keuangan di sini. Ya, alasan dia meninggalkanmu karena kurangnya finansial atau kamu malas. Ini saya bicara secara keseluruhan ya. Karena ini energi general, energi banyak orang, kamu mengambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalau pasanganmu nggak pelit, berarti readingan ini bukan untukmu. Ini khusus untuk pasangan yang pelit, pasangan yang nipu-nipu, ya, nipu-nipu bilang nggak ada duit, padahal uangnya ada, tapi dipakai di tempat lain. Ya, tidak ada transparansi keuangan, pemalas. Ya, dia merasa kamu tuh seperti gitu. Atau mungkin kamu yang merasa dia seperti gitu, sehingga kamu kecewa dan meninggalkannya. Atau hanya memanfaatkan, di mana pada saat kamu ada saat dia ada uang, dia merasa bahwa dia disanjung. Tetapi pada saat tidak ada uang, kamu pergi. Ya. Sehingga dia kecewa. Dan dia merasa bahwa saya sudah ditipu. Dimanfaatkan. Kamu mau uangku saja. Bukan diriku, bukan jiwaku. Bukan ragaku, tapi duitku. Sehingga dia kecewa. Kenapa? Karena pada saat sekarang kondisinya dia lagi terpuruk, kamu pun pergi. Sebenarnya dia pergi karena kamu pergi, dia mengikhlaskan. Di sini lebih banyak mengikhlaskan ya dibandingkan pergi ya. Dalam artian mungkin ya sudah, dia nggak mau sama saya lagi, ya sudah, saya mengizinkan dia untuk mencari orang yang bisa membuat dia bahagia. Karena bersamaku juga ya saya kondisinya lagi terpuruk. Hanya bisa mengikhlaskan. Wow. Di sini Pack of Cups. Ya. Bicara orang yang pelin-pelan hampir sama seperti tadi nih. Tidak punya pendirian. Ya. Tidak punya komitmen. Hampir mirip seperti Six of Swords. Tapi lebih ini ke personal. Ya, personal dalam artian bisa disetting. Ya. Disetting dari mungkin orang tua, disetting pimpinan, disetting teman. Ya, kamu jangan dengan dia jelek, kamu dengan itu aja. Ya, makanya dia pergi meninggalkanmu karena banyak intervensi dari luar, di mana mempengaruhi hubungan kalian. Ya, dari orang tua, ipar, saudara, teman, ngajak ini, ngajak itu, akhirnya ribut. Contoh, dia sudah janji sama kamu, tapi temannya ajak, dia lebih mementingkan temannya tanpa mempedulikan kamu, dan dia bisa membatalkan rencana, di mana membatalkan secara sepihak. Ya, seolah-olah ya tadi tidak memprioritaskan. Dia merasa sepi, dia merasa seperti patung yang hanya sebagai hiasan. Ya, tidak punya prinsip, sehingga dia kecewa, di mana janji palsu aja yang ada. Dia ingin bukti nyata bahwa memang kau menginginkannya dan mau memperjuangkannya. Ya. Kayak macam masih childish aja. Orang tua bilang gini ikut, teman bilang gini ikut. Ya. Saudara bilang gini ikut, dan ada yang mana kamu tidak membelanya. Di mana dia butuh pembelaan. Tapi kamu malah menyudutkannya. Contoh, anak sakit nih. Iya, itu gara-gara istriku tuh kasih es. Ya, dia tertekan juga. Ini contoh kalau kamu sebagai istri, ya, menyudutkan, bukan mengayomi, bukan menopang, tapi malah menekan secara mental dan tidak membantunya. Nah ini, ya, dia capek, dia lelah secara mental. Kita lihat lagi, apa alasan dia meninggalkanmu? Ya, ketidakjujuran. Dia meninggalkan kamu karena dia merasa kamu tuh banyak tipu. Ya, aduh maaf ya, agak berisik. Banyak bohong, tidak jujur.
Ya, contohnya, sayang mau kemana? Nggak kemana-mana. Kamu mau tidur? Iya. Atau kita jalan yuk? Ah, nggak deh, saya mau istirahat, lagi pegel nih badan. Tapi ujung-ujungnya dapat berita bahwa kamu ke mall dengan teman kamu. Ini contoh. Ataupun mungkin bilang, saya nggak ada uang, nggak ada. Tapi ujung-ujungnya bisa beli bakso. Ya, ya. Jadi, bicara ketidakjujuran, bicara ketidaksetiaan juga. Dimana kamu pelin-pelan memilih dirinya atau dirimu. Ya, maaf, agak bingung. Ini kayak macam ada harus memilih dan kamu pelin-pelan ya, nggak bisa memilih. Ini mungkin juga kalau kamu sebagai yang kedua, ya. Atau mungkin kondisinya kamu pertama tapi dia punya selingkuhan, tetapi tetap mau bersamamu, tidak mau menceraikan, menggantung hubungan, sehingga mau tidak mau dia yang pergi. Dia kecewa karena selama ini apa yang dia perjuangkan sia-sia. Dia pergi pun kamu nggak manggil, kamu nggak noleh, sehingga dia merasa bahwa dirinya sudah tidak berarti untukmu dan akhirnya melanjutkan kepergiannya. Ibaratkan ada beberapa yang saya rasakan di sini ngancam aja, tapi ujung-ujungnya kok jadi serius gitu. Kan saya cuma bercanda doang, ngancam-ngancam gitu kan, tapi kok kamu langsung serius dan nggak memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan tidak bisa memberikan kesempatan juga untuk komunikasi, dan akhirnya berpisah. Wow, ini dramatis ya, tetapi lebih ke sisi mental. Makanya dia sudah nggak kuat ya, tekanan mental di sini. 9 of Cups, dia melihat kamu orang boros, orang yang boros, orang yang suka happy aja ya, tanpa melihat susahnya dia mencari duit. Pada saat nggak ada duit marah-marah. Ataupun tadi ya, kalaupun mungkin kamu punya uang, kamu pakai untuk sendiri, nggak bagi-bagi dia gitu. Kayak di mana tadi tuh, Queen of Pentacles ya, punya uang, punya penghasilan, tapi nggak jujur bahwa saya punya uang masih sekian gitu. Akhirnya ketahuan baru ngaku. Ataupun juga ketidakjujuran karena punya hutang, ngambil hutang sendiri, tapi pada saat ketahuan bayarnya bersama, padahal dia nggak nikmati gitu. Kamu tidak jujur bahwa saya lagi ambil kredit nih, tapi ujung-ujungnya kredit macet, dia juga yang harus bertanggung jawab untuk pembayaran kredit. Nah ini, dia merasa bahwa hidup kamu terlalu kehidupan hedon ya, senang sendiri, susahnya bersama, tidak ada komunikasi, lebih banyak di luar dengan orang lain ketimbang dirinya, sehingga dia kecewa. Dan ya akhirnya mengambil jalan untuk berpisah. Jadi saya lihat di sini dari karakter orang yang terkoneksi denganmu, di mana sisi mentalnya sudah rusak, tingkat kesabarannya sudah habis, dan lebih ingin mencari kedamaian, ketenangan pikiran, dan kebahagiaan diri, sehingga dia memutuskan untuk bisa menyelamatkan dirinya dari sisi tekanan mental. Dia mengambil keputusan untuk berpisah, walaupun ada yang masih mencintai. Tetapi dia berpikir bahwa kalau kamu tidak mencintaiku, ya saya juga tidak bisa memaksa, walaupun saya sangat-sangat mencintaimu. Saya mengizinkanmu untuk bisa bahagia, walau diriku terluka, walau diriku tersakiti, walau diriku merasa tidak adil. Tetapi cinta itu kan tidak bisa dipaksakan.
Sehingga ya dengan perpisahan ini semoga hidupmu bahagia dan hidupku pun bahagia. Kita mencari kebahagiaan masing-masing tanpa saling tersakiti lagi dan tanpa saling menyakiti lagi. Sudah ikhlas ya. Ikhlas karena udah lelah, udah capek. Serahkan kepada semesta untuk dituntun. Dan ya hanya bisa berdoa yang terbaik untuk kalian berdua. Jadi seperti itu yang saya lihat kondisi dia, dimana itu alasan dia kenapa dia pergi meninggalkanmu, ataupun alasanmu dimana kamu pergi meninggalkannya. Semoga resonate. Kita lihat lagi untuk koneksi inisial dan zodiaknya. Saya mulai dulu dari koneksi inisial. Baik, untuk koneksi inisial kamu terkoneksi dengan huruf O, huruf V, ada juga huruf W, A, D, J, Z, M, K, L, R, S, U, I, dan P. Jadi untuk koneksi inisial, di mana kamu terkoneksi dengan inisial O, V, W, A, D, J, Z, M, K, L, R, S, U, I, dan P. Ya, semoga resonate. Dan kalaupun di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari koneksi zodiak. Kita lihat koneksi zodiaknya. Oke, untuk zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang Aquarius, Leo, Gemini, Capricorn, Taurus, Scorpio, Libra, Pisces, dan Sagittarius. Jadi untuk koneksi dari zodiak, di mana kamu terkoneksi dengan Aquarius, Leo, Gemini, Capricorn, Taurus, Scorpio, Libra, Pisces, dan Sagittarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.